Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, saya akan membedah sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yaitu Undang-Undang tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Karena materi di seluruh undang-undang tentunya sangat panjang sekali ya teman-teman, maka saya batasi hanya pada sebagian bab yang spesifik. Kali ini saya akan sampaikan beberapa definisi yang ada di Ketentuan Umum Pasal 1 dan tentang kriteria jamaah yang boleh mendaftar dan syarat dia bisa mendaftar sebagai calon jamaah haji. Kita ikuti penjelasannya berikut. Saya mulai dari pasal 1 tentang ketentuan umum. Karena tentu juga definisi dalam ketentuan umum ini juga sangat panjang, saya pun hanya akan pilih beberapa ayat dari pasal 1 ini terkait dengan sejumlah definisi yang penting untuk Anda ketahui sebagai calon jamaah. Saya mulai dari ayat 4 tentang apa sih jamaah haji itu. Dia adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Di ayat 5, siapa jamaah haji reguler? Dia adalah jamaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Ayat 6, jamaah haji khusus adalah jamaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau travel haji. Kemudian ayat 9 tentang petugas haji. Disebutkan, petugas penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH merupakan petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan atau di Arab Saudi. Dengan demikian, istilah petugas haji tetap menggunakan istilah PPIH. Berikutnya seputar biaya haji. Di ayat 12, biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disebut BIPIH adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Ini yang biasa disebut dengan istilah biaya pelunasan. Di ayat 13, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Inilah biaya haji per orang selama dia menunaikan ibadah. Mengenai siapa yang bisa mendaftar sebagai jamaah haji, di pasal 4 ayat 1 disebutkan, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai jamaah haji melalui menteri. Pada ayat 2, untuk dapat terdaftar sebagai calon jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, warga negara Indonesia harus memenuhi sejumlah syarat meliputi A. Membayar setoran awal dan B. Menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah sesuai dengan domisili. Dilanjutkan di ayat 3, warga Indonesia yang sudah terdaftar sebagai jamaah, dia diberangkatkan oleh menteri setelah memenuhi persyaratan. Di ayat yang keempat, bagaimana syaratnya nanti diatur dalam peraturan menteri. Berikutnya di pasal 5, ayat 1, persyaratan untuk bisa diberangkatkan harus memenuhi 3 poin. A. Memenuhi persyaratan kesehatan atau istitoah kesehatan. B. Melunasi BIPIH atau biaya pelunasan. Dan C. Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Pada ketentuan ini ada perubahan dibanding aturan yang lama, karena sebelumnya jeda untuk bisa mendaftar kembali atau berangkat kembali hanya 10 tahun, tetapi di aturan yang terbaru diperpanjang menjadi 18 tahun. Selanjutnya pada ayat 2, penentuan syarat kesehatan nanti diatur oleh menteri yang terkait dengan kesehatan. Ayat 3, persyaratan jamaah yang bisa berangkat dikecualikan bagi 3 kelompok orang, A. PPIH reguler, B. Pembimbing KPIHU, dan C. Petugas PIHK. Adapun ketentuan mengenai persyaratan kesehatan nanti juga diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Lanjut ke ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberangkatan akan diatur dalam peraturan menteri. Inilah teman-teman sebagian dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Haji dan Umroh yang perlu Anda ketahui. Kita akan jumpa kembali di video-video berikutnya untuk kembali membedah undang-undang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.